kita umpama tengah malam jalan jam 12 begitu. Banyak kan ladies-ladies di pinggir jalan tuh. Ya, kita nggak boleh itu nuduh dia perempuan apa gitu. Karena kalau kita nggak ada bukti, nggak boleh. Jangan kita bilang, pelacur, apa, nggak boleh. Ya. Kalau kita menuduh begitu, nggak ada bukti, kita telah berdosa besar. Yang ngeri, menuduh orang berzina itu ngeri. Bahkan sebenarnya kalau orang ada berzina, kita tuh sunnah nutupin. Tapi orang zaman sekarang nggak ada orang berselingkuh, wah heboh, dimasukkan media sosial. Hati-hati kalau menuduh orang berzina tanpa ada bukti. Walaupun itu ada isu-isu, kita nggak perlulah masuk-masuk ke situ. Ini yang sekarang nih lagi ramai di IKN. Di IKN sekarang banyak apa namanya itu? Ya, pekerja, iya, PSK. Karena kan banyak di situ orang kerja. Nah itu. Jadi ini katanya mau jadi apa? Sampai di TV, di Metro TV ada. Nah itu. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh menuduh orang berzina kalau seandainya kita tidak punya bukti. Oh pakaiannya begitu, itu urusan dia. Urusan dia. Ya, jangan sampai. Ada dulu waktu masih saya tinggal di Pasar Baru ya, masih tinggal di Pasar Baru. Baru-baru menikah, istri saya tuh sakit, mau periksa ke rumah sakit tengah malam. Pakai mobil dulu, mobil hitam tuh, Picanto tuh yang hitam di sini, parkir di sini dulu. Jadi pakai mobil mau ngantar ke rumah sakit tentara. Nah waktu itu saya mau telepon tengah malam ini, mampir di Hotel Bahtera situ, jendela depan itu buka, istri sama nenek Aceh di belakang, sekalinya datang bebinian, disamperin saya, ya Pak, ya Mas, ada Mas. Istri saya di belakang ketawa ngeliat. Loh, ini kan Bapak yang kemarin katanya. Katanya saya di mana Bapak kemarin katanya. Udah dari mana? Istri saya tuh ketawa nggak lihat itu. Tapi itu urusan dia ya. Nah, itu. Ala kulli hal. Nah, durhaka apa namanya itu menuduh orang berzina nggak boleh. Kemudian yang ke-8, uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Nah kalau laki-laki durhakanya sama ibu bapak. Kalau perempuan bisa 3 durhakanya, kepada ibunya, kepada bapaknya, sama kepada suaminya. Nah sekarang perempuan tuh kada wani lawan bapaknya, kada wani ndak berani sama ibunya, tapi sama suaminya berani banget. Ya. Ala kulli hal ya. Mudah-mudahan semuanya jadi istri yang solehah. Nah. Yang terakhir, yang ke-9 adalah wastihlalul baitil harami kiblatikum ahya'an wa amwata. Menghalalkan Baitul Haram, kiblat kamu sewaktu kamu hidup dan sesudah mati. Arti menghalalkan itu kan tanah haram itu kan suci ya. Tanah haram itu kan tidak boleh dibikin apa namanya itu, dibikin tempat yang tidak baik. Orang kafir nggak boleh masuk ke tanah haram Mekah. Maksiat-maksiat nggak boleh masuk ke tanah haram Mekah. Nah, dosa besar kalau seandainya ada orang yang tidak menghormati tanah haram Mekah. Orang berbuat dosa di luar tanah haram Mekah itu dosanya sudah besar. Tapi kalau di Mekah bikin dosa, itu dosanya lebih besar lagi. Ini orang cerita ya, tapi wallah alam benar tidaknya, wallah alamnya benar tidaknya. Di Jeddah itu banyak, mohon maaf ya Ibu ya kalau mungkin bahasa saya kurang pas. Di Jeddah itu kan bukan tanah haram Mekah tuh.
Di Jeddah itu kan banyak orang Barat, banyak orang apa. Itu banyak pelacuran di Jeddah itu. Banyak pelacuran. Orang Filipina, orang Thailand, orang Indonesia, orang India, orang Arab pun ada. Iya di Jeddah itu. Jadi kalau kita ke Jeddah ibu-ibu tuh, kalau saya pulang tuh ya, kan sebelum naik ke bandara sehingga di Balat dulu. Ya ke makam Siti Hawa, kemudian ada Balat situ akan. Nanti makan bakso di situ apa. Nah, menghabiskan sisa uang real di situ. Nah, itu nanti banyak kita ngelihat perempuan-perempuan udah pakai jilbab, rambutnya pirang. Banyak itu. Orang apa itu? Itu orang Filipina, orang Thailand, orang Indonesia. Ada. Itu di Jeddah banyak pelacuran. Narkoba ada di Jeddah itu. Mau pokoknya maksiat apapun ada di Jeddah itu. Kayak kita di Indonesia nih, Pak. Tapi itu sampai terbawa ke Mekah. Bahkan ada cerita orang, tapi wallah benar tidaknya ya. Orang transaksi itu di depan Ka'bah ada. Ada. Dulu saya jadi petugas haji tahun 2005 sebelum pulang dari Hadramaut kan saya ditugaskan jadi petugas haji. Jadi bapak-bapak ini, ibu-ibu yang dari Indonesia ini, yang petugas dari Indonesia, ada yang dari Kemenak, ada yang dari polisi, ada yang dari tentara, ada yang dari dokter, macam-macam lah. Dari elemen masyarakat macam-macam yang mereka itu, wartawan, macam-macam. Itu di sana 3 bulan. 3 bulan. Nah ada yang nakal itu. Ya kan ya, yang 3 bulan ini ada yang berangkat ninggalin istri, ada yang berangkat ninggalin laki. Ternyata di sana berselingkuh dia, ada. Ketahuan, pulang kan. Ini yang dosa besar, wastihlalul baitil haram kiblatikum ahya'an wa amwata. Kamu jadikan tanah haram itu menjadi tanah halal, artinya tidak ada lagi kehormatan di tanah haram Mekah itu. Nah itu tuh, tidak boleh. Mencuri itu di tanah halal dosa, kalau di tanah haram dosanya berlipat-lipat lagi. Nah jadi sudah tidak, bukan tidak ada, artinya orang zaman sekarang itu sudah merendahkan martabat Mekah, sudah merendahkan martabat Ka'bah. Ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Kalau tidak dosa itu ya bangunan-bangunan megah gitu kan ya. Sekarang kan banyak digusurin, hotel-hotel kita digusurin. Perkampungan Indonesia digusurin, perkampungan orang Malaysia digusur. Kenapa? Karena mau dibikin hotel-hotel besar. Alhamdulillah dengar kabar ini kan Prabowo, Presiden Prabowo sudah menegosiasi sama Salman, Raja Salman atau apa namanya MBS Muhammad bin Salman. Indonesia diberikan 200 hektar kah, berapa hektar tuh? 200 hektar, dengar kabar tuh, untuk membuat perkampungan Indonesia. Jadi nanti kalau jamaah haji semuanya Indonesia di situ. Entah kapan nanti dibangun hotel-hotelnya itu. Udah tahu kapan itu. Karena dia programnya itu kan tahun 2030. Udah tinggal 5 tahun lagi. Ini 2020, tahun depan 2026. Pokoknya 2030 itu sudah selesai rampung semuanya. Rampung. Nah, bisa jadi perkampungan Indonesia itu di tahun 2030, 5 tahun lagi nih. Orang yang berhaji itu sudah aman, sudah. Nggak lagi tersesat-sesat. Tinggal diantarkan ke kampung Indonesia, selesai. 200 hektar kalau nggak salah diberi tanah, lahan. Nah itu khusus Indonesia. Nah selama itu baik tidak apa-apa. Tapi kalau dijadikan maksiat tidak boleh. Coba sekarang nih ada orang ngelihat Ka'bah. Kalau tawaf itu kan orang ngelihat Ka'bah. Tapi orang terkadang nggak ngelihat Ka'bah, lihat menara Zam-Zam itu. Ada yang lucu, entah orang Pakistan kah atau orang India kah itu.
dia berdoa menghadap ke menara Zam-Zam itu. Ya Allah, ya Allah. Menara itu, menara yang jam raksasa itu. Ya, tower Zam-Zam. Ya Allah, ya Allah. Saya ngeliat ketawa ngeliat itu. Padahal kan kiblatnya di Ka'bah. Orang kagum melihat bangunan, enggak lagi kagum melihat Ka'bah itu. Nah, itu ya. Cuman terus terang Ka'bah apa namanya Tower Zam-Zam itu memang ada juga manfaatnya. Manfaatnya itu maksudnya saya kalau bawa jamaah terutama yang tua-tua tuh kata saya, Bapak Ibu ingatin ya, kalau sesat liatin tuh di mana Tower Zam-Zam. Karena hotel kita dekat situ. Jadi dimanapun kalau ndak bisa bingung nih di Mekah umpama ya, liatin tuh Tower Zam-Zam. Kemana orang arahnya berjalan ke Tower Zam-Zam, ikutin. Nanti kalau sudah sampai di Tower Zam-Zam, cari WC 3. Nah, karena WC 3 itu di bawah Zam-Zam tuh, Tower Zam-Zam. Ketemu WC 3, kalau nggak tahu hotelnya, tunggu di situ, nanti dijemputin. Jadi WC 3 Tower Zam-Zam itu sudah ribuan jutaan orang selamat dari kesesatan, sesat jalan maksudnya. Diselamatkan oleh WC 3 Tower Zam-Zam itu. Nah itulah ya ibu-ibu 9 dosa besar.